Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fibranto, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Bisnis Digital. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah pengantar ekonomi. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin share screen terlebih dahulu. Di sini saya akan share screen terkait grafik, yang nanti akan saya jawab apa yang dimaksud dengan grafik tersebut. Nah, baiklah. Pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang konsep dasar ilmu ekonomi? Nah, seperti yang kita ketahui bersama, economic problem atau masalah ekonomi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kebutuhan, kelangkaan, sumber daya, pilihan, dan bagaimana sistem kita berproduksi. Dalam ekonomi, kita harus betul-betul memahami yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang wajib dipenuhi, tidak boleh tidak. Nah, selanjutnya, di dalam ekonomi kita harus betul-betul juga mengetahui kelangkaan, yaitu sumber daya yang sedikit demi sedikit atau menipis atau berkurang. Karena sedikitnya sumber daya yang ada, maka jika tingginya permintaan, terjadilah yang disebut dengan kelangkaan. Nah, sebuah sistem ekonomi yang mengatur apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan siapa dan untuk siapa diproduksi, inilah yang terkait dengan economic problem atau permasalahan ekonomi yang ingin kita selesaikan. Nah, karena alasan tersebut di atas, maka muncullah yang disebut dengan oikos dan nomos, yang berarti aturan rumah tangga yang biasa disebut dengan pengelolaan rumah tangga. Maka dari itu, bisa disebut pengaturan sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan yang tidak terbatas. Household adalah skala rumah tangga yang memiliki dua fungsi, yaitu terkait dengan konsumen dan konsumsi barang dan jasa, di satu sisi menjadi produsen barang dan jasa. Nah, yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang teori permintaan dan berikan penjelasan grafiknya. Oke, baiklah. Teori permintaan adalah hubungan yang pasti antara harga suatu barang dan kuantitas yang diminta dan dari barang tersebut dengan asumsi hal yang dianggap konstan. Nah, teori permintaan itu inilah skalanya, inilah dia. Nah, kita ambil contoh di sini harga minyak. Nah, harga minyak ini berkisar dari harga 2.500 sampai yang paling tinggi itu 25.000. Nah, di bawahnya ini adalah jumlah per liternya. Melalui grafik ini kita bisa lihat di harga 22.500 orang hanya mau membeli 10 liter minyak. Sedangkan di harga yang bisa kita lihat di sini di grafik 10.000, orang bisa berbondong-bondong untuk membeli sampai 80.000 liter. Itu kenapa? Karena di grafik ini menjelaskan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah permintaan terhadap barang tersebut. Nah, contohnya terjadi pada kelangkaan minyak ini. Sehingga produsen minyak pun mau tidak mau harus berpikir lebih keras bagaimana agar minyak yang mereka jual itu dapat laku sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang penawaran dan analisisnya? Baiklah, penawaran merupakan sesuatu yang ditawarkan kepada orang lain, dalam hal ini untuk dijual, dan kemudian hasil penawaran itu juga akan menghasilkan permintaan, di mana permintaan itu sendiri akan terjadi jika kesepakatan dan kesesuaian antara harga dan kuantitas yang akan diminta. Schedule penawaran atau kurva penawaran untuk sebuah komoditi memperlihatkan hubungan antara harga pasar dengan kuantitas dari komoditas yang diinginkan diproduksi dan dijual oleh produsen, sementara hal-hal dianggap konstan. Ringkasnya adalah hubungan harga pasar dan kuantitas. Jadi kurva penawaran adalah hubungan antara harga pasar dan kuantitas. Contohnya itu sebuah harga mangga. Nah, harga mangga ini memiliki harga $5. Otomatis maka yang diminta itu adalah 18. Kemudian jika harganya turun, itu yang akan diminta adalah 16. Kemudian jika diminta 3, maka harganya akan turun menjadi 12. Contoh lainnya itu jika harganya 5, maka permintaannya adalah 18. Begitupun seterusnya. Hukum penawaran adalah bahwa jika terjadi kenaikan harga barang, maka terjadi peningkatan penawaran. Harga naik, maka kuantitas juga terhadap barang tersebut naik, yang menggambarkan kurva penawaran. Ada 4 hal yang mempengaruhi tentang faktor-faktor penawaran, yaitu pertama teknologi, harga barang input, harga barang terkait, kebijakan pemerintah, dan terkait itu pengaruh khusus. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang utilitas? Di dalam ekonomi atau ilmu ekonomi, utilitas adalah kepuasan atau manfaat yang diperoleh dengan mengkonsumsi suatu barang. Dengan demikian, utilitas menjadi marginal suatu barang atau jasa yang menggambarkan seberapa banyak kesenangan atau kepuasan yang diperoleh dari peningkatan konsumsi. Ini mungkin bersifat positif, negatif, ataupun bahkan sama sekali tidak memiliki
sesuatu yang bisa dianggap menjadi suatu kebanggaan dalam menggunakan barang tersebut. Nah, kemudian utilitas juga di mana konsumen mencoba untuk menempatkan nilai pada barang atau jasa yang dikonsumsi berdasarkan kepuasan yang akan diperoleh. Mereka akan mencoba memberikan penilaian moneter terhadap suatu produk. Misalnya produk A bernilai 5.000, karena ingin memaksimalkan kepuasannya, maka konsumen membandingkannya dengan produk B yang harganya mungkin akan jauh lebih murah daripada A. Namun, jika kualitasnya yang dirasa murah itu lebih tinggi dan lebih bagus, maka yang kebanyakan konsumen akan memiliki barang yang si B ini. Kemudian manfaat yang diterima konsumen merupakan manfaat objektif dalam arti kegunaan atau kepuasan subjektif, karena dinyatakan bahwa barang tersebut dapat memiliki nilai intrinsik barang ini digunakan. Sifat-sifat benda ini memungkinkan memunculkan kegunaannya. Nah, baiklah, soal yang kelima itu, apa yang Anda ketahui tentang elastisitas permintaan dan penawaran, serta berikan contohnya. Oke, baiklah. Elastisitas permintaan terjadi ketika harga suatu barang atau jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Jika harga turun sedikit, konsumen akan membeli lebih banyak. Namun jika harganya naik sedikit, maka konsumen mungkin akan membeli sedikit atau bahkan menunggu harga tersebut hingga turun. Contohnya elastisitas permintaan itu mengukur persentase jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Sebagai contohnya, harga suatu barang naik 10%, jumlah penawarannya naik 20%, maka koefisien elastisitas penawarannya adalah 20% per 10% atau sama dengan 2. Kemudian yang soal terakhir itu, seberapa penting manfaat motivasi Anda dalam hidup Anda? Oke, baiklah. Menurut saya itu motivasi itu sangat penting. Contohnya seperti motivasi yang saya pegang saat ini, yaitu jadilah pemenang di setiap tantangan. Maksudnya adalah dalam hidup ini, ke depannya kita itu akan terus menghadapi yang dinamakan dengan tantangan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah. Karena apabila kita menyerah, tidak ada seseorang pun yang akan mendorong atau membantu kita untuk mencapai atau bahkan menyelesaikan tantangan yang ada dalam hidup kita, kecuali kita sendiri. Maksudnya jadilah pemenang, kita tuh harus berani untuk mencoba dan terus mencoba dan terus mencoba hal-hal baru untuk bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Sehingga dengan hal-hal baru tersebut kita memiliki pemikiran dan pendewasaan diri dan sikap sehingga kita bisa mencoba untuk melewati tantangan-tantangan berikutnya yang ada di hidup kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.